Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore bagi rekan-rekan pemuda remaja, selamat datang dan kita bersama-sama kembali beribadah kehadirat Tuhan dalam ibadah pemuda remaja petang hari ini. Puji Tuhan, mari berdiri bersama-sama, kita memuji Dia, kita mau sembah Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Dipuji disembah, Kaulah yang bertahan.
Engkaulah Allah yang besar, Allah yang layak dipuji disembah karena nama-Mu besar. Sekarang sampai selama-lamanya kami bersyukur, kami generasi-Mu Tuhan, datang beribadah ke hadirat Tuhan, menaikkan pujian, doa, penyembahan, serta firman Tuhan yang akan menguatkan dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Berkati, tuntun, pimpin, urapi dari awal sampai selesainya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali, kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus ada kuasa. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Ya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Mari berdiri bersama. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan. Mari serukan bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan. Sekali lagi Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap tinggal berdiri, kita tetap mau bersorak bagi Dia. Kita mau bangkit dan bercahaya. Haleluya. Mari bersehati, mari bersatu menjadi generasi Tuhan yang diberkati. Haleluya. Bersatu dan sehati, semua kita umat pilihan menjadi generasi yang diubahkan penuh kuasa. Bangkitlah dan percayalah, Tuhan yang dahsyat dalam kita. Jadikan Yesus Tuhan dan Raja sekarang dan sampai selamanya.
yang terbaik. Tuhan setia, Tuhan setia atas firman-Nya yang makinlah dan percayalah. Tuhan yang dahsyat dalam kita. Jadikan Yesus, jadikan Yesus Tuhan dan Raja sekarang dan sampai selamanya. Yang makinlah dan percayalah. Tuhan yang dahsyat dalam kita. Jadikan Yesus Tuhan dan Raja sekarang dan sampai selamanya. Mari serukan. Bersatu dan sehati, semua kita umat pilihan yang menjadi generasi yang diubahkan penuh kuasa, bangkitlah dan percayalah. Tuhan yang dahsyat dalam kita. Jadikan Yesus Tuhan dan Raja sekarang dan sampai selamanya. Sekali lagi. Panggilannya ilahi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Lakukan yang terbaik. Tuhan setia atas firman-Nya. Bangkitlah dan percayalah. Tuhan yang dahsyat dalam kita. Haleluya. Jadikan Yesus Tuhan dan Raja sekarang dan sampai selamanya. Bangkitlah dan percayalah. Tuhan yang dahsyat dalam kita. Jadikan Yesus Tuhan dan Raja sekarang dan sampai selamanya. Jadikan Yesus Tuhan dan Raja sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan untuk kembali rekan-rekan pemuda, dan kami berikan kesempatan pemudinya untuk memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah dari terbit matahari sampai terbenamnya kita terus memuji-muji akan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap pujian kita bersama. Kembali rekan-rekan pemuda, bangkit berdiri, siapkan hati untuk firman Tuhan. Engkau kukagumi Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima, sanggup menerima diriku. Apa ada selain kasih Yesus, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan, sanggup mengubahkan hidup menjadi baru, menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada
Mari Roh Kudus, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Kita akan masuk doa untuk firman Tuhan. Dengan kasih Kristus saudari Sharon berdoa dan kami serahkan pada hamba yang melayani. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Selama kurang lebih 6 hari ini Tuhan, kami bisa merasakan berkat-Mu di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul untuk melaksanakan ibadah pemuda remaja pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman yang diberitakan Tuhan. Kiranya tidak hanya kami dengar saja, tetapi bisa kami lakukan dan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang terang dan kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, berkati pemuda-pemudi remaja yang ikut beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati doa kami, berkati pujian-pujian yang kami naikkan Tuhan. Kiranya berbau dupa harum di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Biarlah setiap pujian penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan, amin. Mari sama-sama kita akan belajar kembali kebenaran firman Allah. Injil Lukas pasalnya yang kedua, kita baca mulai ayatnya yang ke-8. Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil. Lukas pasalnya yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati tema khotbah pada malam hari ini, sukacita dan harapan dalam kelahiran Yesus. Sebentar lagi kita mau merayakan Natal ya saudara. Di gereja-gereja yang mayoritas, di daerah yang mayoritas Kristen bahkan sudah mulai mengadakan perayaan-perayaan Natal. Nah, Natal seringkali diidentikan dengan pesta. Diidentikan dengan kado. Benar? Ada yang pernah dapat kado Natal? Gak pernah. Karena sebenarnya kita yang harus memberikan kado ya kepada Tuhan, kan yang berulang tahun Tuhan. Sering diidentikan dengan dekorasi. Oh, dekorasi Natal. Ada pohon Natal, ada hiasan-hiasannya dan lain sebagainya. Itu semua menghiasi hari Natal. Dan wajar-wajar saja dilakukan oleh orang-orang Kristen. Itu bukan hal yang salah ya saudara, kalau kita melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi yang sebenarnya pesan Natal yang sejati bukan berpatokan pada hal-hal itu, tetapi tentang kelahiran Yesus Kristus. Bukan hanya berbicara tentang perayaan saja, tetapi maknanya tentang kelahiran Yesus. Dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 10 sampai 11 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, malaikat menyampaikan pesan penting kepada para gembala. Siapakah para gembala?
Para gembala yang disebut dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-20, mereka adalah orang-orang yang bekerja menjaga kawanan domba di padang rumput sekitar Betlehem. Gembala di zaman itu dianggap sebagai golongan kelas bawah secara sosial. Dianggap mereka adalah orang-orang yang miskin. Mereka sering dipandang rendah karena pekerjaan mereka dianggap kasar, gak bergengsi istilahnya ya zaman sekarang. Kurang wow gitu. Jadi dipandang rendah, diremehkan. Nah, sebagai penjaga domba, para gembala bekerja siang dan malam tanpa henti untuk melindungi kawanan mereka dari bahaya. Tetapi kita melihat melalui kebenaran firman Allah malam hari ini, ada pesan yang malaikat Tuhan sampaikan untuk para gembala. Pesannya apa? Ayat 10, mari kita lihat kembali. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini diberitakan pertama kali kepada para gembala, yaitu tentang kelahiran juru selamat. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Allah memilih para gembala untuk menerima kabar pertama tentang kelahiran juru selamat. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan tidak memandang status sosial dalam menyampaikan rencananya. Dan kelahiran Yesus membawa sukacita dan harapan kepada semua orang. Dan itu dimulai dari para gembala yang dianggap pekerjaannya enggak bergengsi, yang dianggap kelas bawah secara sosial. Pekerjaan mereka hanya itu. Bisa menghasilkan uang tapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Berbeda dengan orang-orang yang lain. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mengatakan bahwa kelahiran Yesus membawa sukacita dan harapan kepada semua orang, termasuk kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Amin. Semua kita. Bukan hanya untuk si A. Sukacita dan harapan itu hanya untuk si B. Tidak. Untuk semua kita. Dalam tradisi Yahudi, peristiwa besar sering dirayakan dengan pengumuman resmi atau pesta sukacita. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Malaikat menyampaikan kabar kelahiran Yesus dengan penuh kemuliaan dan pujian bagi Allah. Dikatakan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Jadi supaya mereka memahami, supaya mereka mengerti, Allah menggunakan tradisi mereka. Kalau ada peristiwa besar harus diumumkan secara resmi. Demikian juga dengan peristiwa kelahiran Yesus, diumumkan secara resmi, diumumkan dengan sukacita yang besar. Dan gembala-gembala ini memahami hal demikian. Kelahiran juru selamat
adalah alasan untuk saya dan saudara bersukacita. Amin. Ada yang bersukacita? Coba tunjukin senyumnya kepada teman kiri kanan sampai giginya kelihatan. Mana smile Mufin? Smile. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita tentang kelahiran Yesus Kristus ke dunia tetap relevan, tetap berlaku bagi kita, terutama untuk generasi muda yang sering menghadapi tantangan hidup seperti rasa takut. Ada yang nggak punya rasa takut di sini? Ada yang pernah mengalami rasa takut? Oh, Febo langsung angkat tangan. Mas Abed juga. Semua ya pasti pernah mengalami rasa takut dalam hidup ini. Ada juga mungkin yang mengalami tekanan sosial. Wah, ini buat yang usianya sudah banyak. Yang masih remaja mungkin masih biasa-biasa saja. Ada yang mungkin mengalami, aduh gimana ya masa depan saya? Overthinking. Gimana masa depan saya? Nanti akan seperti apa? Nanti saya bisa lulus enggak ya? Waduh, nanti saya bisa kuliah enggak? Nanti saya ke depannya bisa punya pekerjaan enggak? Nanti kira-kira saya kerja di mana ya? Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus lahir ke dunia ini membawa harapan yang pasti bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Ada sebuah kepastian di dalam Tuhan, masa depan yang cerah Tuhan sudah sediakan. Amin. Yesus sudah lahir, bukan hanya sekedar selebrasi, bukan hanya sekedar kita mau merayakan, bukan hanya sekedar untuk menunjukkan identitas orang Kristen. Oh, bahwa Yesusnya dari surga katanya lahir ke dunia ini. Itu cerita Alkitab, orang Kristen tidak. Tetapi ada maknanya yang Yesus mau sampaikan kepada saya dan saudara. Ketika Yesus lahir di dalam dunia ini, memberikan sebuah harapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Memberikan sukacita yang besar yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Tetapi terkadang saudara, sukacita dan harapan itu sepertinya kok hilang ya. Benar? Lah kok sepertinya enggak ada. Kemana? Seperti yang saya katakan tadi, terkadang karena ketakutan yang kita alami. Terlalu khawatir, terlalu overthinking. Makanya sering terjadi generasi muda sepertinya kehilangan sukacita dan harapan di dalam Tuhan. Aduh, saya takut gagal. Kalau saya ambil jurusan ini, saya takut gagal. Kalau saya melakukan hal ini, takut gagal. Kalau saya gagal, nanti saya mengecewakan orang tua. Belum maju, sudah apa? Mundur. Belum berperang sudah menyerah. Belum bertindak sudah kalah terlebih dahulu. Takut dan takut dan takut. Firman Allah pada malam hari ini mau mengingatkan kepada kita semua. Kepada saya dan saudara, generasi muda. Jangan takut tentang hari esok. Amin. Jangan takut. Ketika malaikat Tuhan datang kepada para gembala, dikatakan jangan takut. Aku ini mau memberitakan kesukaan besar
Bukan hanya untuk mereka tetapi untuk seluruh bangsa. Jangan takut. Hari ini Yesus Kristus lahir. Hari ini Juru Selamat lahir. Begitu juga dengan saya dan saudara. Jangan takut. Yesus Kristus sudah lahir. Yesus Kristus membawa, kelahiran Yesus Kristus membawa sukacita. Kelahiran Yesus Kristus membawa harapan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan takut tentang hari esok. Mari kita lihat Mazmur pasalnya yang ke-23, ayatnya yang keempat. Mazmur pasalnya yang ke-23, saya baca ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Mazmur Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Ada Tuhan yang beserta. Ada Tuhan yang menyertai. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ada Tuhan yang beserta saya dan saudara di dalam menjalani kehidupan ini. Dan ini yang menguatkan kita untuk selalu tetap berharap kepadanya. Amin. Mungkin yang remaja-remaja berkata, lah Tuhan kok enggak kelihatan? Tuhan kok enggak bisa saya lihat? Secara mata jasmani kita enggak bisa melihat Tuhan. Tetapi kita punya iman. Kita punya iman di dalam Tuhan. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita bisa tahu bahwa Tuhan itu hadir. Buktinya apa? Kita sehat, kita kuat, dapat beraktivitas dengan baik. Jari-jarinya berfungsi dengan baik. Benar enggak? Atau ada yang mulai, kok jari saya yang satunya kurang maksimal ya bergerak. Kebanyakan ngene-ngene mungkin. Apa? Usap layar. Kebanyakan scroll sembarang kalir. Tetapi bukti bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu menyertai kita. Kita bisa bernafas, beraktivitas dengan baik, bisa makan, bisa minum, bisa melakukan hal-hal yang mungkin menurut logika kita, menurut pemikiran kita sepertinya enggak bisa. Tetapi Tuhan membuat kita bisa. Itu artinya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Mungkin kita diluputkan dari mara bahaya. Saudara yang bisa merenungkan, apa sih yang pernah Tuhan tolong dalam hidup saya? Mungkin ada orang yang sengaja ingin menyakiti, ingin melukai, atau tidak sengaja tapi Tuhan luputkan. Itu buktinya Tuhan menyertai kita. Ketika Tuhan selalu beserta kita, itu yang akan menguatkan untuk kita tetap berharap kepadanya karena Yesus itu nyata hadir dalam kehidupan kita. Mari kita lihat satu contoh dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-5. Injil Yohanes pasalnya yang ke-5. Saya akan baca mulai ayatnya yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu.
Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Sampai di situ. Jadi di situ ada sebuah kolam yang namanya apa? Ada kolam yang namanya Bethesda, ada 5 serambi, sudah pernah saya jelaskan di ibadah wanita apa ibadah raya kalau nggak salah. Ada 5 serambi, ada 5 teras, ada 5 tempat. Dan dikatakan bahwa berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada banyak orang sakit yang berkumpul di situ. Dan mereka semua menaruh harapan kepada goncangan air kolam itu. Semuanya berharap pada kolam itu. Kenapa? Karena dikatakan sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun mengguncangkan air kolam itu. Siapa yang terlebih dahulu masuk akan sembuh apapun penyakitnya. Jadi yang ada di dalam pikiran semua orang sakit pada waktu itu, bahwa mereka sembuh ketika masuk dalam kolam itu. Berharapnya pada kolam, sembuh karena goncangan air di kolam itu. Dan kita sudah baca tadi di dalam ayatnya yang ke-5 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Mari kita bayangkan ya, bagaimana kondisi orang sakit ini. Di sini ada yang pernah sakit? Febe lagi. Paling lama berapa hari, Be? Paling lama berapa hari? Yang perempuan. Paling lama sakitnya berapa minggu? 1. Yang remaja? Gak pernah. 3 hari, itu paling lama ya. Rasanya gimana? Gak enak, beraktivitas terbatas, mandi, gak boleh. Makan sedikit, mau duduk pusing, mau gerak lebih terganggu. Yang prianya, pemudanya, paling lama sakit berapa lama? 1 minggu. Mas Wahyu paling lama berapa Mas Wahyu? 1 bulan. Waduh, banyak yang terbengkalai. Tetapi firman Tuhan katakan di sini ada seorang yang sakit sudah 38 tahun. 38 tahun. Dia datang di pintu gerbang domba. Dia datang di kolam itu. Sakitnya apa tadi dikatakan? Sakit lumpuh. Dia berharap saya ini bisa sembuh. Saya ini bisa sehat. Wajar enggak saudara? Kalau orang sakit ini berharap akan hal itu? Wajar. Tetapi menaruh pengharapan kepada hal yang salah. Karena dia belum kenal Tuhan. Dia belum tahu tentang Tuhan. Sekalipun berita tentang kelahiran Yesus sudah disampaikan. Tetapi dia belum menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sudah berada di tempat di mana orang-orang bisa disembuhkan.
menurut kisah ini pada waktu itu. Kalau malaikat Tuhan tiba-tiba turun, kolam itu digoncangkan, air itu tergoncang, wah yang sakit buru-buru saling mendahului, yang masuk bisa sembuh. Lah orang lumpuh ini gimana bisa masuk ke dalam kolam itu? Ketika Yesus bertanya di dalam ayatnya yang ke-6, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Orang ini menjawab apa saudara? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Gak ada yang bisa bantu. Padahal dia sudah sangat berharap untuk bisa sembuh. Dia menaruh harapan kepada goncangan air kolam Bethesda. Menaruh harapan kepada hal yang salah. Punya harapan tetapi kepada hal yang tidak tepat. Apakah menerima kesembuhan? Tidak. Sia-sia yang dia kerjakan. Ayat yang ke-6 ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Yesus memberikan sebuah harapan kepada orang lumpuh ini. Bukan PHP, harapan palsu, tetapi sebuah harapan yang pasti tentang keinginannya untuk sembuh. Yesus bukan hanya sekedar bertanya, tetapi Yesus mau menyatakan bahwa orang ini bisa sembuh, orang ini pasti sembuh. Saat Yesus bertanya itu, dia jawab enggak ada yang bantu aku. Kalau dia jawab mau Tuhan, mujizat itu bisa langsung terjadi saat itu juga. Tetapi masih ada kata-kata yang dia sampaikan, isi hatinya dia sampaikan kepada Tuhan. Tetapi apakah Yesus berhenti sampai di situ saja? Tidak. Ayat yang ke-8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan yang terjadi saudara, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Sembuh, lalu ia berjalan. Yesus memberikan harapan yang pasti dalam hidupnya. Yesus memberikan harapan yang pasti dalam hidupnya. Begitu juga dalam hidup saya dan saudara. Generasi muda, ada harapan yang pasti di dalam Tuhan, amin. Adakah yang kita inginkan? Adakah yang sedang kita pergumulkan? Adakah yang sedang kita doakan? Sekolah saya Tuhan, biayanya mahal. Tetapi saya mau taruh harapan saya di dalam Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberkati orang tua saya, bahwa Tuhan pasti memberikan hikmat kepada saya, bahwa Tuhan pasti menolong saya dapat bersekolah dengan baik. Taruhlah harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain, amin. Yesus datang membawa harapan yang pasti. Percayalah bahwa Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Serahkan rasa takut kita kepada Tuhan. Aku punya rasa takut ini loh Tuhan. Terus aku serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang mau aku kerjakan yaitu tetap berharap kepada Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong. Mari kembali dalam Injil Lukas. Pasalnya yang kedua kita lihat ayatnya yang ke-10. Lukas pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-10 bagian B, yaitu tentang kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saya baca sekali lagi semuanya ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
kesukaan besar. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan sukacita. Sukacita yang besar untuk seluruh bangsa. Sukacita yang ditawarkan Yesus berbeda dengan sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Yesus memberikan dengan sepenuh hati. Yesus memberikan dengan cuma-cuma. Kalau dunia berikan harus ada timbal baliknya. Kamu mau sukacita, kamu harus berikan ini. Kamu mau bersukacita, punya segala-gala yang kamu inginkan, kamu harus lakukan hal ini. Sekalipun itu bertentangan dengan firman Allah, benar ya? Sukacita yang Yesus tawarkan berbeda dengan yang dunia tawarkan. Sukacita yang saya dan saudara bisa miliki, sukacita yang sejati, itu lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan sukacita yang Tuhan berikan tidak bergantung dengan keadaan. Kita lihat malaikat datang membawa kabar sukacita kepada para gembala. Keadaan mereka apa? Mereka tetap bekerja sebagai seorang gembala. Status mereka tetap seperti itu. Dikatakan pekerjaan mereka kurang bergengsi. Tetapi saat pesan dari malaikat ini datang kepada mereka, apakah mereka tidak bersukacita? Bersukacita, bukan hanya sekedar jadi pendengar, tetapi mereka langsung pergi mencari di mana bayi itu dilahirkan. Mereka sampaikan bahwa mereka diberitahu oleh malaikat tentang kelahiran juru selamat. Dan pesan sukacita ini terus diberitakan kepada saya dan saudara sampai hari ini. Amin, saudara. Sukacita Yesus berikan kepada kita tidak bergantung pada keadaan. Sekalipun keadaan kita mungkin kurang baik-baik saja. Sekalipun keadaan saya dan saudara sedang tidak baik-baik saja, tetapi Yesus mau terus memberikan sukacita itu. Maka dari itu sebagai generasi muda, pemuda dan remaja, jangan mencari kebahagiaan atau mencari sukacita di tempat yang salah. Kita bisa menggunakan media sosial, itu bisa menghibur kita, itu bisa memberi rasa bahagia di hidup kita, itu bisa memberikan sukacita, tetapi hanya terbatas. Jangan salah tempat. Atau kita mencari kebahagiaan, kita mencari saya ini bersukacita kalau bergaul dengan hal-hal yang ini. Bergaul dengan teman-teman yang seperti ini, saya bisa tertawa dengan mereka. Padahal sudah keluar dari firman Allah. Jangan mencari sukacita pada pergaulan yang salah. Atau bersukacita penuh kalau harta bendanya sangat banyak. Ketika tidak banyak, hilang sukacitanya. Firman Allah pada malam hari ini mau mengajak saya dan saudara. Mari tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, amin. Sukacita yang sejati itu kita akan temukan di dalam Yesus. Kita akan temukan di dalam Yesus. Caranya bagaimana? Ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ingat peristiwanya Hana. Bagaimana ia disakiti oleh Penina, tetapi ketika dia datang berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, dia dapatkan sukacita yang besar dari Allah.
keadaannya belum berubah, dia belum punya anak, tetapi hidupnya diperbaharui oleh Allah. Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 saya baca buat saudara. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Yesus sampaikan tentang firman Allah, supaya sukacita saya dan saudara menjadi penuh di dalam Dia. Yesus tidak berbicara tentang harta benda. Yesus tidak menawarkan tentang kemewahan seperti yang dunia tawarkan. Yesus tidak menawarkan tentang pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Hal-hal yang benar yang Yesus sampaikan, supaya apa? Sukacitamu menjadi penuh. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun ada banyak hal yang mungkin harus kita kerjakan. Mungkin sebagai generasi muda kita berkata, aduh terlalu banyak tugas yang kuliah, tugas saya banyak, pekerjaan saya banyak, saya harus kuliah sambil kerja, saya harus seperti ini, yang bersekolah, SMP, SMA, setiap hari harus bangun pagi, harus begini, harus begitu, sampai sekolah belajar, dan seterusnya. Terlalu capek, kesenggol sedikit marah-marah, hilang sukacitanya. Mari kita ingat bagaimana orang-orang di luar sana yang gak bisa sekolah. Kenapa? Gak ada biayanya, gak ada uangnya. Putus sekolah kenapa? Harus kerja, sekalipun masih usianya masih remaja, harus ngamen. Ada yang memang terpaksa ya, karena keadaan mereka. Bersyukur dan bersukacitalah saudara dan saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap bersekolah dengan baik. Amin. Waduh, mama saya ini bajuku, seragamku ngene, sepatuku gini, tasku gini. Sukacitanya hilang. Gak mau lagi ke sekolah, ngambek, bolos. Ingatlah berapa banyak anak-anak di luar sana yang berjuang mati-matian supaya bisa bersekolah dengan baik, supaya bisa kuliah. Ada yang korbankan semua itu untuk bekerja, untuk membantu menafkahi keluarganya. Mungkin orang tuanya sakit-sakitan. Mungkin tinggal ibunya, tinggal bapaknya. Gak bisa membiayai untuk sekolah, harus berjuang supaya tetap hidup, bisa makan, bisa minum. Wes gak usah mikirin tentang sekolah. Tetapi kita yang ada di tempat ini bersyukur, bersukacita. Jangan bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar nesu. Dikasih uang jajan sedikit, gak cukup, marah, muring-muring. Bersukacitalah, karena sukacita itu sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kita mau banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, tetapi itu menjadi sebuah perenungan dalam hidup kita. Bukan kita merasa hidup kita lebih baik dari mereka, tidak. Tetapi itu bisa menjadi, sekali lagi saya katakan, perenungan bagi kita. Ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Saya enggak usah bersusah payah, bekerja. Saya masih bisa sekolah karena masih bisa dibiayain oleh orang tua. Tugas saya yaitu saya sekolah dengan baik. Tuhan masih kasih nafas, tugas saya beribadah dengan baik, dengan benar, saya hidup sesuai firman Allah. Kalau memang ada hal-hal yang kurang baik saya alami, saya mau tetap bersukacita di dalam Tuhan.
Saya enggak mau cari kebahagiaan, saya enggak mau cari sukacita di tempat-tempat yang salah, dengan pergaulan-pergaulan yang salah. Saya mau cari itu terus di dalam Tuhan, karena saya pasti mendapatkan semuanya itu. Sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Jangan tergoda mencari hal-hal yang bisa membuat kita bersukacita, tetapi itu hanya sementara. Tetaplah bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, gimana caranya? Berdoa, beribadah, baca Alkitab, punya komunitas yang sehat. Gak apa-apa kita punya komunitas. Yang penting itu bisa membawa kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, sama-sama berbuah di dalam Tuhan. Yang terakhir saudara, malaikat Tuhan menyampaikan kabar baik kepada para gembala. Dan pesan itu tetap sama sampai hari ini, yaitu kelahiran Yesus adalah alasan untuk saya dan saudara tetap bersukacita dan hidup dalam pengharapan kepadanya. Amin. Tugas saya dan saudara sebagai generasi muda juga punya tugas, yaitu apa? Memberitakan kepada dunia ini, memberitakan kepada semua orang. Kita mau sampaikan kepada semua orang, kita mau katakan kepada teman-teman kita bahwa ada sukacita dan harapan dalam kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Sampai di sini sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bukan dengan kekuatan
dapat menjadi remaja kepada kami Tuhan, dan Kau berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kepada firman-Mu. Kau pakai lebih hari lagi ya Tuhan, dan setelah kami akan menjalani ibadah kami ini, dan kiranya Kau pimpin ibadah kami ini hingga pada akhirnya nanti ya Tuhan. Kau serahkan ibadah kami ke tangan-Mu, dan Kau berkati kami ini hanya mata Yesus Kristus. Oleh puji Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan sukacita surga. Pengumuman gereja besok pagi ibadah anak-anak sekolah minggu, dilanjutkan ibadah raya jam 8:30 pagi. Hari Selasa doa pemuda remaja jam 6 sore. Puji Tuhan. Hari Sabtu ibadah spesial SS ya saudara, Saturday sharing. Mari sama-sama kita mau beribadah kembali di hari Sabtu. Apa yang mau di-sharingkan bisa di-sharingkan. Tuhan Yesus memberkati kehadiran pemuda remaja pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Kita tamatkan acara ibadah pemuda remaja malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat trefnya. Kupandang wajah-Mu dan berseru. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat pimpinan Tuhan pada malam hari ini. Kami dapat beribadah kepada Tuhan, kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami mau meyakini bahwa semua itu berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kelahiran Engkau di dunia ini, membawa sukacita kepada kami, membawa pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, tolong pemuda dan remaja supaya tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang tidak hadir. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Biar di hari-hari mendatang mereka bisa kembali beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Yang bermalas-malasan Tuhan ampuni. Tuhan berikan kesadaran, Roh Kudus berikan pengertian yang benar supaya mereka tidak menyia-nyiakan masa muda mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau pulang ke rumah masing-masing, biar Tuhan jaga, lindungi, sertai
tiba di tempat tujuan dengan keadaan yang selamat. Sepanjang malam hari ini kami dapat beristirahat dengan baik dan besok hari bangun dengan sehat kuat, diberkati Tuhan, beraktivitas kembali dengan baik, terlebih beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tutup acara ibadah pada malam hari ini. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.